Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Merisa Putri Anggraini dengan NPM 250320100093 dari Paralel B. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai simulasi yang telah saya lakukan, yaitu simulasi analisis gerak dan energi sistem partikel. Gerak benda di bawah pengaruh gaya merupakan salah satu konsep paling mendasar dalam fisika, di mana hampir semua fenomena alam, mulai dari jatuhnya benda, gerak kendaraan di jalan menanjak, hingga tumbukan antar objek itu dapat dijelaskan menggunakan prinsip dinamika dan energi. Nah, pada kenyataannya ini, benda jarang bergerak dalam kondisi ideal tanpa gesekan, di mana sebagian besar gerak terjadi di permukaan yang memiliki gaya gesek. Dalam banyak kasus, benda juga dapat mengalami tumbukan dengan benda lain, di mana kondisi ini menuntut pemahaman yang menyeluruh mengenai hukum-hukum Newton, konsep energi, kinetik, dan potensial, serta prinsip kekekalan energi dan momentum. Melalui simulasi ini, kita menganalisis kinematika gerak, juga memahami interaksi antar gaya serta perubahan energi dan momentum selama prosesnya berlangsung. Di mana simulasi ini dilakukan menggunakan Microsoft Excel, karena perangkat ini kan memungkinkan kita untuk melakukan perhitungan numerik secara bertahap, serta visualisasi atau hasil dalam bentuk grafik posisi, kecepatan, energi, dan antar besaran fisika secara kuantitatif. Kemudian, di sini langkah simulasi yang kita lakukan itu yang pertama membuat tabel waktu hingga waktu total, kemudian menghitung setiap parameter pada tiap langkah waktu gaya, meliputi gaya resultan, percepatan, kecepatan, posisi, energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik total. Kemudian saat benda tersebut mencapai dasar bidang, dilakukan simulasi tumbukan dengan benda kedua, di mana jika elastis sempurna itu menggunakan rumus kecepatan akhir elastis, jika tidak elastis menggunakan koefisien restitusi. Kemudian langkah yang terakhir itu melanjutkan simulasi untuk benda kedua setelah tumbukan hingga berhenti. Nah, di sini ada parameter di mana di sini kita menggunakan 3 digit angka terakhir untuk melakukan simulasi, yaitu X, Y, Z ini diganti dengan 3 digit NPM terakhir. Itu NPM saya di sini adalah 093, maka di sini diganti dengan 093. Kemudian nilai dari A, B, C ini adalah nilai A itu nilai dari X ditambah 1, hasilnya 1. Kemudian nilai dari B ini B ditambah dengan 2. Nilai Y ditambah dengan 2, yaitu hasilnya 11. Kemudian nilai dari C diperoleh dari Z ditambah 3, yang hasilnya 6. Kemudian di sini ada beberapa parameter, yaitu massa benda 1, yang didapatkan dari nilai A dijumlah dengan 1, di mana ini itu benda pertama di bidang miring, kemudian massa benda 2 didapatkan dari B plus 1, di mana ini benda kedua di bawah bidang, kemudian sudut bidang didapatkan dari 20 plus C per 2, yaitu merupakan kemiringan bidang, kemudian koefisien gesek, yaitu 0,05 dikali A per 2 plus 1, di mana ini itu jika bidang tersebut kasar, kemudian kecepatan awal atau V0 itu didapatkan dari 1 plus 0,1 dikali dengan A, di mana ini adalah kecepatan awal benda tersebut ke bawah. Kemudian waktu simulasi total, yaitu total waktu selama melakukan durasi di Excel didapatkan dari
5 plus C per 2. Kemudian di sini ada koefisien restitusi yang bernilai 0,790, yaitu digunakan jika tumbukan tidak elastis. Kemudian percepatan gravitasi yang nilainya 9,810, yaitu asumsi percepatan gravitasi. Kemudian ada selisih waktu yang bernilai 0,010, yaitu selisih waktu, dan panjang lintasan maksimum yang bernilai 2,815, yaitu panjang lintasan bidang miringnya. Nah, kemudian di sini kita kalkulasi, ada kalkulasi elastisitas sempurna dan kalkulasi tidak elastis. Di sini saya menghitung dari T atau waktu awal itu 0 sampai waktu total yang saya dapatkan berdasarkan perhitungan parameter tadi yaitu di 8. Nah, untuk tiap T di sini itu kita menghitung di sini ada S1, kemudian ada ketinggian atau H1, kemudian ada kecepatan atau V1, kemudian ada percepatan, kemudian gaya, energi kinetik, energi potensial, energi total, kemudian S2 atau jarak kedua, kemudian kecepatan kedua, percepatan kedua, energi kinetik kedua, energi total yang kedua, dan momentum total. Di mana yang atas ini adalah perhitungan sebelum terjadinya tumbukan. Dan setelah terjadi tumbukan, itu di bawahnya ini. Jadi di sini itu kita menghitung sebelum tumbukan dan kemudian setelah tumbukan. Kemudian ada kalkulasi tidak elastis. Di sini juga sama, saya menghitungnya dari T awal 0 hingga T totalnya yaitu di 8. Hmm. Di sini kita juga sama, kita menghitung untuk tiap T itu kita menghitung nilai dari jarak pertama, kemudian ketinggian pertama, kecepatan pertama, percepatan pertama, gaya pertama, kemudian energi kinetik pertama, energi potensial pertama, energi total sistem yang pertama, kemudian jarak kedua, kecepatan kedua, percepatan kedua, energi kinetik kedua, energi total kedua, kemudian momentum total. Di sini, ini adalah perolehan dari sebelum tumbukan untuk tiap-tiap T-nya. Kemudian setelah terjadi tumbukan, diperoleh hasilnya ini. Kemudian berdasarkan simulasi yang kita lakukan di Excel tadi, kita memperoleh grafik, yaitu grafik waktu terhadap posisi, grafik waktu terhadap kecepatan, kemudian grafik waktu terhadap energi, dan grafik waktu terhadap momentum. Hasil simulasi ini ada dua, yaitu hasil simulasi dari elastisitas sempurna dan yang tidak elastis.
Pada grafik hubungan posisi dan waktu ini menunjukkan bahwa perubahan posisi dua benda selama gerak dan tumbukan. Sebelum tumbukan, benda pertama mendekati benda kedua. Saat grafik berpotongan, terjadi tumbukan. Setelah itu, keduanya bergerak menjauh. Hal ini menunjukkan pertukaran posisi akibat tumbukan elastis sempurna, di mana arah gerak berubah tetapi energinya tetap. Kemudian, grafik hubungan kecepatan dan waktu menunjukkan perubahan kecepatan kedua benda sebelum tumbukan, di mana benda pertama bergerak lebih cepat saat tumbukan kecepatannya turun dan benda kedua meningkat. Setelah tumbukan, keduanya bertukar kecepatan. Itu grafiknya digambarkan seperti ini. Kemudian grafik hubungan energi dan waktu. Di sini grafik ini menunjukkan perubahan energi total masing-masing benda terhadap waktu. Sebelum tumbukan, energi benda pertama menurun karena sebagian berpindah ke benda kedua saat tumbukan, di mana setelah tumbukan, energi benda kedua meningkat. Hal ini menunjukkan konservasi energi mekanik pada tumbukan elastis atau energi total sistem tetap, hanya berpindah antar benda. Kemudian, grafik hubungan momentum dan waktu. Grafik ini menunjukkan perubahan momentum sistem terhadap waktu sebelum tumbukan, di mana momentum benda pertama dominan. Saat tumbukan terjadi, nilai momentum masing-masing benda berubah secara berlawanan arah. Tetapi jumlah momentum total sistem tetap konstan, sesuai hukum kekekalan momentum. Kemudian, lanjut ke tumbukan tidak elastis. Yaitu yang pertama adalah grafik hubungan posisi dan waktu, di mana grafik tersebut menunjukkan bahwa setelah tumbukan, kedua benda bergerak bersama dengan posisi yang hampir sama. Hal ini terjadi karena pada tumbukan tidak elastis, bagian energi kinetik berubah menjadi energi panas, sehingga kedua benda saling menempel dan bergerak sebagai satu kesatuan. Posisi benda kemudian cenderung stabil karena kecepatan akhirnya kecil atau mendekati nol. Kemudian kita lanjut pada grafik hubungan kecepatan dan waktu. Di sini grafik tersebut menunjukkan bahwa setelah tumbukan, kedua benda memiliki kecepatan yang hampir sama, di mana kedua benda bergerak bersama setelah bertumbukan karena sebagian energi kinetiknya hilang. Kemudian lanjut ke grafik hubungan energi dan waktu. Di sini memperlihatkan bahwa penurunan energi total sistem setelah tumbukan. Ini menunjukkan bahwa energi mekanik tidak kekal pada tumbukan tidak elastis, di mana sebagian energinya berubah. Kemudian, pada grafik hubungan momentum dan waktu. Meskipun terjadi perubahan besar pada momentum masing-masing benda, momentum total sistem tetap konstan secara keseluruhan. Hal ini sesuai dengan hukum kekekalan momentum yang tetap berlaku pada semua jenis tumbukan, termasuk tumbukan tidak elastis. Nah, dari simulasi yang kita lakukan ini diperoleh kesimpulan yaitu gerak benda di bidang miring mengikuti hukum Newton 2, di mana percepatan sebanding dengan gaya komponen sejajar bidang dan berkurang jika terdapat gaya gesek. Berarti semakin besar sudut bidang, juga semakin besar percepatan benda tersebut. Kemudian, energi kinetik dan energi potensial saling bertransformasi selama bergerak, di mana ketika benda turun dari posisi tinggi, energi potensial menurun, sementara energi kinetiknya meningkat, menunjukkan adanya konversi energi dalam sistem. Kemudian, energi mekanik total sistem akan tetap konstan jika bidang tersebut licin atau tanpa gesekan.
Nah, jadi jika bidang tersebut licin itu tidak akan terjadi gesekan, tetapi berkurang jika ada gaya gesek karena sebagian energi berubah menjadi energi panas. Kemudian, momentum total sistem sebelum dan sesudah tumbukan relatif tetap sesuai dengan hukum kekekalan momentum, yaitu meskipun energi kinetik tidak sepenuhnya kekal, pada tumbukan tidak elastis. Kemudian, simulasi menggunakan Microsoft Excel ini terbukti efektif untuk memvisualisasikan hubungan antara gaya, energi, momentum dalam sistem benda bergerak, serta membantu memahami konsep dasar fisika secara numerik dan grafis. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.